Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita masih di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah orang yang merugi. Sudah panjang pembahasannya, mulai dari hukum membenci Rasulullah dan membenci apa yang dibawa, itu bisa mengeluarkan orangnya dari Islam atau disebut dengan murtad. Demikian juga yang lebih parah, yaitu mencela apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa keluar dari Islam. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat 65 yang sedang kita bahas ayat-ayatnya. Sampai kepada perkataan beliau, wa kadzalika alladzina yatanaqqasuna as-sahabata. Demikian juga orang-orang yang melecehkan atau merendahkan sahabat. Yukadzibunallaha, berarti mereka telah mendustakan Allah. Artinya tidak percaya kepada Allah. Siapa itu? Orang yang merendahkan sahabat, mencela sahabat. Kenapa dikatakan tidak percaya kepada Allah? Li'annallaha ta'ala athna 'ala sahabah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat. Fi ayatin katsiratin, dalam banyak ayat. Qala ta'ala, Allah berfirman di antaranya, wasabiqunal awwalun, orang yang berlomba, as-sabiqun, orang yang berlomba dalam kebaikan dari generasi pertama, golongan pertama, generasi pertama, minal muhajirin wal ansor, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor. Bukan sekedar masa beliau, karena Abu Jahal, Abu Lahab juga semasa. Tapi di sini oleh Allah langsung disebutkan siapa mereka, muhajirin dan ansor. Kalau ini sudah tertentu, sudah dikenal siapa-siapa mereka. Namanya, orangnya, nasabnya sudah dikenal. Muhajirin itu siapa saja, ansor itu siapa saja. Orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Seringnya diartikan ini awalun, generasi pertama itu disebut salaf. Ya. Salaf itu artinya apa? Pendahulu. Pendahulu ini sama dengan generasi pertama ini, yaitu muhajirin dan ansor. Itu mereka adalah orang salaf. Sementara walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor disebut salafi. Kalau jamak salafiyun. Siapa salafiyun itu? Orang yang mengikuti muhajirin dan ansor di dalam beragama. Maksudnya beragama, yaitu di dalam memahami agama, memahami Al-Quran dan hadis, merekalah standarnya. Nah, mereka adalah ukurannya. Baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan seterusnya dari agama, muhajirin dan ansor salaf kita.
Dan kita ketika mengikuti Muhajirin dan Ansar disebut apa? Salafiyun. Barang si walladzina taba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar biihsan, dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum, maka Allah meridhai mereka. Selain Muhajirin dan Ansar itu tidak diridhoi. Nah, dikatakan menyimpang karena mereka inilah jalan penempuh, peletak dasar jalan yang lurus. Titik pertama jalan yang lurus itu soal Muhajirin dan Ansar. Maka kalau beragama seperti Muhajirin dan Ansar, Allah meridhai mereka. Waradu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Diridhai oleh Allah ini sudah perkara besar, perkara nikmat besar. Masih ditambah lagi oleh Allah, wa a'adda lahum, Allah persiapkan untuk mereka jannatin, surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, surat At-Taubah ayat 100. Fahaula'il muhajirun, maka muhajirun wal ansar humus sahabah, mereka itu adalah sahabah radhiyallahu anhum. Wa haula'i yaqulun, sementara orang-orang yang mencela sahabat mengatakan as-sahabatu kafaru, para sahabat itu telah kafir. Ini lancang namanya, ya. Allah memuji, mereka bilang apa? Kafir. Ini kelompok Syiah. Nah, di Iran pusatnya. Walam yabqa minhum 'alal Islam illa arba'ata. Tidak tersisa dari sahabat itu kecuali 4 orang. Wa ma hadza illa takdzibun lillahi jalla wa ala. Maka ini adalah kedustaan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Syiah pendusta kepada Allah. Wa yaqulullahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Ini siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu keras dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka penyayang di kalangan para sahabat. Tarahum ruka'an sujada, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallah, menginginkan karunia dari Allah, waridwana, mereka menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum, nampak tanda mereka, fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, min athari sujud, dari bekas sujudnya. Fayakulun, tapi mereka mengatakan as-sahabatu kuffarun, sahabat ini kufar. Jadi kalau ingin tahu cirinya Syiah, itu adalah ini, ciri utamanya melecehkan, merendahkan sahabat. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Yudhammuna man athnallah, mereka hina, mereka rendahkan orang-orang yang dipuji oleh Allah alaihim. Wa yakfuruna, dan mereka kafirkan man athnallahu alaihim, orang-orang yang Allah puji. Nah, wallahu jalla wa ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat ketiga, ya. Lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, dan mereka mengeluarkan harta-harta mereka, yabtaghuna fadlan minallah, mereka hanya menginginkan karunia dari Allah, waridwana, dan mereka hanya ingin keridhaan Allah, wa yansurunallah, mereka telah menolong Allah, wa rasulahu, telah menolong rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Surat Al-Hasyr. Haula'i humul muhajirun, mereka itulah muhajirun.
Tsumma qala fil ansar, kemudian Allah mengatakan tentang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kita lihat surat Al-Hasyr ya. Ayat 9. Ya. Orang-orang Ansar, ini Allah memuji orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka sudah beriman dulu sebelum Muhajirin datang ke Madinah. Mereka Ansar itu mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan ini jarang. Seringnya malah dipermasalahkan kalau orang baru ya. Tapi beda dengan Ansar. Mereka sangat mencintai atas persaksian dari Allah. Kabar tentang hati-hati Ansar kepada Muhajirin. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka menolong dengan segalanya, bahkan dikisahkan sampai yang punya istri 2, yang satu dicerai diberikan Muhajirin. Jarang kita dapat di zaman kita kayak gitu ya. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Ya, mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri. Meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Pujian Allah kepada kaum Ansar. Haula'i humul ansar. Mereka itulah orang-orang Ansar. Wa hadhihi sifatuhum, inilah sifat mereka. Allah terangkan di surat Al-Hasyr. Sifatnya orang Ansar, pujian dari Allah. Tsumma qala, kemudian Allah katakan di surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang setelah Ansar, termasuk kita, ya. Termasuk kita ini generasi yang datang setelah Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, mereka berdoa, minta, mengatakan kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam iman. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Nah, ampuni kami dan mereka. Coba ini Muhajirin dan Ansar didoakan oleh seluruh manusia, seluruh muslimin di dunia sepanjang masa. Nah, sehingga dari doanya ini pasti ada yang dikabulkan oleh Allah, sehingga Muhajirin dan Ansar itu orang-orang yang telah diampuni oleh Allah dan telah diridhoi. Dalil telah diridhoi mana? Tadi itu surat apa? At-Taubah ayat 100 tadi. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan
Fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, kedengkian, kebencian. Kalau ini umum, kita minta kepada Allah agar dicabut oleh Allah dari hati kita berupa penyakit hati, yaitu benci pada orang-orang beriman. Siapapun dan kapanpun kita tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang dinyatakan iman oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Muhajirin dan Ansor. Nah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami ada ghil, ada kebencian terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang, Maha Penyantun dan Penyayang. Nah, walakin idza kana mimman jaa ba'dahum man yaqul. Tapi kemudian ada generasi setelah sahabat, setelah Muhajirin dan Ansor, mereka mengatakan Allahumma al'an Aba Bakrin. Ya Allah, laknatilah Abu Bakar wa Umar dan Umar. Nah, wal'an Aisyah dan laknatilah Aisyah. Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Wal'an fulanan, laknatilah fulan wa fulan. Mereka sebut para sahabat radhiyallahu anhum. Ini mereka baca dalam khutbah-khutbah mereka, dalam doa-doa mereka. Orang-orang apa ini? Syiah. Nah, bahkan ini tanda keimanan. Iman itu kalau mencela melaknati Abu Bakar dan Umar. Ma hukmuhum indallahi ta'ala. Apa hukum orang yang mengatakan seperti ini di sisi Allah? Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Lakin yajibu ala sababil muslimin, maka wajib bagi pemuda-pemuda muslimin an yantabihu, untuk hati-hati, ila hadhil umur, waspada dengan perkara ini. Wala yankhadi'u, jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu, bihadhi da'iyat wa tadlilat, dengan seruan-seruan ini dan penyesatan-penyesatan kaum Syiah. Kalau di Jawa Timur itu di Bangil pusatnya ya. Nah, ada Yapi di sana. Wa anna man qala innahu muslimun, wa anna man qala innahu muslimun, kalau yang mengatakan dia mengaku muslim, fa huwa muslimun walau sadara minhu ma yang kudu islamahu, maka dia mengaku muslim padahal dia telah melakukan sesuatu yang telah membatalkan Islamnya. Wala nufarriqu bainan nas, mereka mengatakan kita tidak akan membedakan manusia satu dengan lainnya. Ini perkataan orang Syiah. Kita nggak boleh mengatakan Syiah itu sesat, Syiah itu keliru, Syiah itu salah, mereka juga muslim. Nah, ada banyak orang yang sikapnya seperti itu. Kita nggak perlu membeda-bedakan. Nah, fanaqul, maka kita jawab orang yang mengatakan kita nggak boleh membeda-bedakan. Mereka toh juga muslim. Maka kita katakan innana la nufarriqu bainan nas. Kita memang tidak membedakan di kalangan manusia. As-salihin at-tayyibin, orang-orang soleh selama dia orang-orang soleh, orang-orang baik. Kita tidak membedakan jenis dari bangsa mana, kulitnya bagaimana. Nah,
dari bangsa apa, kita tidak membedakan. Innama nufarriqu bainat thayyib wal khabith. Yang kita bedakan adalah antara yang baik dan yang jelek. Nah, kalau Allah Ta'ala, maka Allah katakan, ini sikap kita. Yang kita bedakan apa? Baik dan buruk. Nah, siapapun orangnya. Kalau dia orang-orang soleh, siapapun orangnya, kita tidak membedakan. Itu adab yang benar. Sikap yang benar. Apa tadi? Kita tidak membedakan. Selama dia orang soleh, siapapun orangnya. Tapi yang kita bedakan antara yang baik dan yang buruk, siapapun orangnya. Nah, walaupun bapaknya Nabi Ibrahim, ya, walaupun anaknya Nabi Nuh, walaupun istrinya Nabi, nah, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Nah, kalau bapaknya Nabi Nuh, Muslim apa kafir? Nabi Nuh. Nah, keluarganya Nabi Nuh mukmin. Di surat Nuh terakhir, gimana? Ada yang hafal? Qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kaffara. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Nah, wa liwalidayya. Rabbi firli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Mendoakan orang tua kafir boleh tidak? Tidak boleh. Nah, di situ Nabi Nuh berdoa kepada kedua orang tuanya. Kata ahli tafsir menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi Nuh itu Muslim, mukmin. Allah mengatakan, menjelaskan yang kita bedakan apa, baik dan buruk. Sebagaimana firman-Nya, Qul, katakan Muhammad, la yastawi. Tidak sama al-khabithu wat-thayyibu, antara yang jelek dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun yang banyak itu mengagumkan kamu, belum tentu yang banyak itu benar. Nah, fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah wahai ulul albab, orang cerdas. La'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Fanahnu, maka kita, la nufarriqu bainal muslimina hasya wa kalla, maka kita tidak membedakan di kalangan muslimin Jawa, Madura, Sunda, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hitam, kuning, hijau, apa warna kulit, tidak kita bedakan. Nah, wa innama nufarriqu bainat thayyib wal khabith, yang kita bedakan adalah apa? Antara baik dan jelek. Allah berfirman, liyamizallahu al-khabitha, dalam rangka Allah hendak membedakan antara yang jelek minat thayyib, dari yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannama ulaika humul khasirun. Surat Al-Anfal 37. Kita lihat ya. Ayat 37 ya.
agar Allah memisahkan, atau tadi membedakan ya, saya artikan membedakan. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Jadi Allah memang dipisah, orang baik dengan orang baik, orang buruk dengan orang buruk. Demikian juga jiwa akan kumpul, orang baik dengan orang baik, yang buruk dengan yang buruk. Dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, sama-sama yang buruk ya. Lalu dia menumpukkan semuanya, nanti oleh Allah dijadikan satu, sama-sama buruknya. Kemudian Allah Azza wa Jal menjadikan ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, di ayat ini diterangkan Allah membedakan, Allah memisah orang yang baik dan yang buruk. Dan itu sudah kaidah yang umum bagi kita. Kalau ingin dapat istri yang solihah, ya dirinya harus soleh dulu. Demikian juga wanita ingin suami yang soleh, harus solehah dulu. Itu. Fallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal mayyaza. Allah azza wa jal membedakan bainal khabithi wat tayyib, antara yang jelek dan yang baik. Maka kita juga harus gitu. Alladzi la yumayyizu, maka orang yang tidak membedakan bainal khabithi wat tayyib, antara yang jelek dan yang baik, seperti prinsipnya orang Syiah tadi. Dan banyak orang sekarang yang mengaku dai, kita nggak boleh gampang menyalahkan, nggak boleh gampang menyesatkan, tidak boleh gampang mengkafirkan. Ya memang gampang itu nggak boleh ya. Tapi kalau sudah jelas sesat, nggak boleh ditutupi supaya orang selamat dari kesesatan. Kalau sudah jelas penyimpangan, menyimpang, harus diterangkan pada umat siapa petokohnya, siapa penyerunya, disebutkan namanya. Demikian diterangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Nah. Imma annahu laisa indahu aqliyatun yumayyizu biha. Orang yang tidak membedakan orang baik dan orang buruk, bisa jadi memang dia orang yang tidak ada akalnya. Orang tidak berakal atau akalnya rusak. Nah, akalnya rusak. Seperti orang-orang kafir, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan summum bukmun alladzina la ya'qilun. Tuli dan bisu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak berakal. Nah, wa imma annahu laisa indahu, atau dia memang tidak ada iman. Nah, tidak ada iman. Fakullun nasi, maka setiap manusia indahu sawaun wala indahu imanun yufarriqu bihi bainal mu'min wal munafik. Nah, menurut mereka semua manusia itu sama, ciptaan Allah. Manusia ini semuanya ciptaan Allah. Kita tidak perlu membedakan ini orang beriman dan ini orang yang tidak beriman. Ini munafik, ini kafir, ini muslim. Wal mulhid, ini orang mulhid. Mulhid itu ateis. Wa zindik, zindik ini orang kafir pura-pura beragama Islam. Ma indahu tafrikun, mereka tidak punya alat pembeda bainan nasi. Hada imma annahu fasidul akli, orang yang seperti itu bisa jadi karena akalnya rusak. Imma annahu fasidul akli, karena memang akalnya sudah rusak. Wa imma innahu fasidul akidah, atau memang akidahnya yang rusak. Wal iyadu billah. Fayajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi muslim an ya'rifa,
yang wajib bagi muslim adalah mengerti hadhil umur, mengerti masalah ini, wa ta'ammal hadhil ayah, dan hendaknya memperhatikan, mendalami, memahami ayat ini. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian bersenda gurau, kalian main-main. La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian itu telah kafir setelah imannya. Di sini Allah menggunakan kata qad ketika masuk pada fi'il madhi, itu maknanya tahqiq. Nah, tahqiq itu apa? Tahqiqul wudu, pasti, jazm. Nah, la yakbaru udhrun, maka tidak diterima alasan. Sehingga kita tidak boleh main-main. Ayat Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuat main-main. Orang berjenggot dibilang kambing. Nah, orang bercadar dibilang dicela. Nah. La yakbalu udrun man istahza'a billahi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menerima udzur, tidak menerima alasan. Alasan siapa? Orang yang main-main, orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya. Wa dalla ala anna man sabballah. Ayat ini menunjukkan, menerangkan bahwa orang yang mencela Allah, wa rasulihi, dan mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yukfaru, dikafirkan. Nah, itu pembahasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang surat At-Taubah ini, At-Taubah ayat 65, hukum orang yang mencela, ya, membenci dan mencela, semuanya bisa menyebabkan orang itu kafir. Makanya kalau ada orang berani mencela Allah dan Rasulnya, mencela ayat, mencela sahabat, diperingatkan. Nah, ada beberapa soal di sini. Waqad dzakarul ulama, para ulama telah menyebutkan annal istihza'a, bahwa mencela itu yang qasimu ila qismain. Mencela itu ada dua caranya. Istihza'un sarihun bil qauli. Yang pertama, ada orang yang mencela dengan terang-terangan dengan lisannya. Wastihza'un bil isyarah. Yang kedua, mencela dengan isyarah. Nah, wal istihza'u bil isyarah, istihza' dengan isyarah, ka'an yamuda syafatahu, seperti orang yang menjulurkan bibirnya. Istihza'an au yamuddu ainahu, atau melotot. Istihza'an untuk mencela ayat, mencela apa, misalnya kita baca ayat kemudian dia melotot gitu, untuk mencela ayat. Nah, au yasiru isyaratan,
atau dengan isyarat yang lainnya. Tu'ti at-tanakkus wal istihza, yang bermakna pelecehan atau mencela. Fahadha yu'addu tanakkusan, maka ini termasuk juga ke dalam pelecehan, wastihzaan dan celaan. Wa illam yatakallam, sekalipun tidak berbicara. Sebagaimana Allah terangkan tentang sifat orang kafir. Innal ladzina ajramu. Kalau di sini Allah tidak mengatakan kafir. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Ya, ajramu itu orang durhaka. Kan belum tentu kafir. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka suka mentertawakan orang beriman. Nah, orang durhaka suka mentertawakan orang beriman. Ada orang celananya diangkat, sarungnya diangkat, dia tertawakan. Nah, gak ngomong, cuma tertawa dalam rangka mentertawakan orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau ini tertawa pakai mulut, ya. Wa idza marru, ketika orang beriman lewat di hadapan mereka, orang mujrimun tadi, yataghamazun. Yataghamazun itu mengerlingkan matanya, memicingkan matanya. Nah, wa 'alal muslim, maka yang wajib bagi muslim an yatanabbaha, untuk hati-hati, lihadihil umuri, terhadap masalah ini. Kalau orang beriman, jangan diketawai, jangan dipicingkan matanya, apalagi dicelanya. Nah, karena dia dicela, dia ditertawai, disebabkan karena amalannya. Padahal yang diamalkan apa? Ayat dan hadis. Bilang kambing karena dia menjalankan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para nabi. Dan tidak ada nabi satupun, rasul satupun yang berani mencukur jenggot. Mana ayat hadisnya? Tidak ada. Semua berjenggot, tidak dicukur. Demikian juga para umatnya yang beriman kepada nabi. Tidak ada yang berani mencukur jenggot. Bahkan mencabut satu jenggot pun tidak berani. Satu jenggot. Tidak berani. Nah, kok malah bilang makin panjang jenggotnya, makin bodoh. Nah, itu celaan secara terang-terangan. Nah, dan celaan seperti itu bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Na'udzubillah. Wa yatajannabul kalam as-sayyi'. Hati-hati dari masalah ini dan jangan, atau yatajannab itu artinya menjauhi ucapan-ucapan jelek terhadap ayat, hadis, ajaran Islam. Wala siyamal kalamu fi umuri syar'i, terutama kalau bicara agama. Nah, wa ahlus syar'i, dan membicarakan ahlus syar'i wal ulama. Wa ayyahfadha lisanahu, hendaknya muslim menjaga lisannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidu min qaulin." Tidak ada lafaz dari ucapan, satu lafaz dari ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada raqib dan atid yang menjaga, yang mencatat. Beda dengan urusan tangan, kaki, kepala. Tapi kalau udah mulut, di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan, karena memang mulut itu anggota badan yang paling berbahaya setelah hati. Jadi manusia itu tergantung dua anggota badan yang kecil, yaitu hati dan lisannya.
Al-insan bi'asgharaini. Manusia itu derajatnya tergantung dua anggota badan. Yang pertama jantung atau hati, itu kecil kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin sebiji neker kayak gitu jantung. Sehingga oleh Rasul dibilang apa? Mudghah. Mudghah itu bisa ditelan. Nah, apa yang bisa kita telan? Nah, itu jantung. Kalau tembolok kita nggak bisa nelan, itu bisa mati kita ya nyantol di tenggorokan. Nah, tapi lebih kecil dari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam diri kalian, di dalam badan kalian ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus, segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Itu kalau masalah hati. Kalau lisan, Rasulullah menjelaskan setiap hari anggota badan itu mengatakan kepada lisannya, ittaqillah fina, bertakwalah kepada Allah tentang kami. Idza istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus kami lurus. Ya. Kata anggota badan pada lisannya, kalau lisanmu lurus kami lurus. Wa id wajadta wajad. Nah, tapi kalau engkau bengkok, kami juga bengkok. Nah, lidah anggota badan paling lemes tapi paling berbahaya, paling susah untuk ditahan. Coba kalau bisa pegang sama tangannya, jarinya, susah itu dipegang, mesti gerak terus. Nah, wala ta'riful haqqa min manal batil. Kalian itu tidak bisa tidak bisa mengerti kebenaran dan kebatilan. Illa idza ta'allamtal ilma an-nafi', kecuali kalau kamu belajar ilmu yang bermanfaat. Waqad anzalallahu al-furqan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan al-furqan. Wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Untuk apa Allah menurunkan al-furqan, Al-Qur'an? Litamyizi bainal haqqi wal batil. Untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan atas kalian itu furqan. Fayaj'alu fi qulubikum, maka Allah akan menjadikan di hati kalian nuran. Allah akan memberikan cahaya. Dari mana cahaya? Dari pemahaman ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an. Nah, ta'rifuna bihil haq, dengan cahaya itu kalian mengerti al-haq minal batil, mana yang benar dan mana yang batil. Fal Qur'anu furqanun, maka Al-Qur'an itu furqan, pembeda. Wat tamyizu, dan tamyiz, pembeda. Alladzi yaj'alahu Allahu fi qalbil mu'min, yang Allah jadikan Al-Qur'an itu di hati orang mukmin. Tapi orang mukmin yang mengerti Al-Qur'an. Bagaimana supaya mengerti? Tidak ada jalan lain kecuali belajar. Maka kalau orang keluar dari taklim, malas belajar Al-Qur'an, dari mana Allah akan memasukkan cahaya itu? Nah, kamu sendiri sudah menutup diri dari masuknya cahaya. Padahal kalian meminta kepada Allah, Allahumma jalil Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu apa tadi? Rabi'a qalbi. Rabi itu bersemi. Ya. Bersemi di hatiku, Quran itu bersemi di hatiku. Bagaimana mau bersemi kalau dia tidak mengerti? Nah, maka Al-Quran itu Allah jadikan sebagai furqan, sebagai pembeda
yang Allah taruh, Allah letakkan di hati orang-orang yang beriman. Nah, alladzi yaj'alahu Allahu fi qalbil mu'min furqanan aidan li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Maka Al-Qur'an itu menjadi pembeda. Orang yang mengerti Al-Qur'an bisa membedakan antara yang hak dan yang batil atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fala taltabis, maka jangan kamu campur alaihi hada wa hada, antara hak dan batil jangan kamu campur adukkan. Wala tu'assir alaihi da'iyatil mudillala, jangan kamu terpengaruh oleh para dai yang menyesatkan. Wasubuhat, orang yang membawa kerancuan-kerancuan. Al-mazuqah, yang mencerai-beraikan. Walakin hadza yahtaju ila inayatin, tapi untuk menyelamatkan diri dari kerancuan-kerancuan dan kesesatan butuh perhatian yang serius. Wa ta'allum, dan butuh ilmu. Wa yahtaju ila hadarin, dan orang itu butuh hati-hati. Minal munafikin, karena di sana banyak munafikin. Orang yang mengaku Islam, mengaku dai, tapi yang disampaikan kesesatan. Wa zanadiqah, zanadik itu orang yang kafir tapi mengaku Islam. Nah, al-mundisina baina sufufil muslimin, yang masuk ke dalam saf barisan-barisan muslimin. Wa alla yahduru majalisahum, jangan kalian hadir di majelis-majelis para dai yang tidak jelas. Nah, diharamkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 140. Dan surat Al-An'am ayat 65. 69 apa ya? Wala yahdur, jangan kalian hadir majalisahum, majlis mereka. Wa idza hadara, kalau kamu terpaksa hadir, falyakun ala istidadi liingkari. Kalau kamu terpaksa hadir, maka persiapkan untuk segera mengingkarinya. Wa ingkari maqalatim, dan mengingkari ucapan mereka. Waradda, dan hendaknya kalian bantah subuhatihim, subuhat mereka, kerancuan-kerancuan mereka. Biasanya dengan cahaya di hati tadi, furqan yang Allah taruh di hatinya, muncul gelisah, kok gak pas ini. Nah, akalnya juga lurus, firasatnya juga benar. Nah, ini yang ke-8, masalah ke-8 dari tafsir surat At-Taubah ayat 65. Mudah-mudahan menambah kita iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Masih tersisa berapa nih? 2 ya. 2 masalah. Nah, ada yang tanya? Ini kita tafsir surat Al-Kautsar. Dari panjang pembahasan kepada hukum-hukum mencela, hukum-hukum membenci. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.